Selamat pagi. Kita di pertemuan yang ke-13 ini ya. Nah, kita lanjutkan dengan likuidasi persekutuan halaman 103. Ya. Di sini kita lihat di paragraf yang ada nomor-nomornya itu ya, proses likuidasi digambarkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjual aset persekutuan. Nah, menjual aset persekutuan, langkah ini disebut realisasi ya. Yang pertama itu menjual aset persekutuan. Yang kedua, membagikan laba dan rugi yang diperoleh dari realisasi kepada para rekan berdasarkan rasio pembagian laba. Ya. Yang ketiga, membayar klaim kepada kreditor, bayar hutang ya. Yang keempat, membagikan sisa kas kepada para rekan. Ya, keempat. Jadi, step-step ini yang akan kita masukkan ke dalam laporan likuidasi berdasarkan step-stepnya ini yang 4 ya. Nah, di sini contoh diasumsikan Weston, Carey, Albert membagi laba dan rugi dengan rasio 5, 3, dan 4. Dan 2 ya. Jadi 50%, 30%, dan 20%. Atau kalau enggak pas 10 nggak bisa dijadikan persentase, kita total ya. Jadi ini 5 tambah 3 tambah 2 10, 5 per 10, 3 per 10, dan 2 per 10 gitu ya, gampang kan. Nah, di bawahnya kas aset non tunai, itu bagian yang kiri ya. Yang bagian yang kanannya kewajiban modal Weston, modal Carey, dan modal Albert ya. Terus kita lanjut ke baliknya, laba realisasi. Bentar, terlalu dekat ya. Nah, laba atas realisasi di sini kita lihat antara tanggal 10 dan 30 Juni, Weston, Carey, dan Albert menjual seluruh aset non tunai senilai 54 juta sehingga laba sebesar 6 juta ya. Nah, kita langsung masuk aja ke laporannya nih, laba atas realisasi, laporan yang ada abu-abunya. Kita tulis namanya Weston, Carey, dan Albert. Terus laporan likuidasi persekutuan. Terus untuk periode 10 sampai 30 Juni 2010. Ini harus ada ya. Format laporan ini harus ditulis ya. Namanya siapa, perusahaannya apa, terus laporan likuidasi persekutuan, terus periodenya. Ini harus ditulis. Nah, kita masukin nih yang tadi ada di neraca percobaan yang ada di halaman 103 paling bawah ya. Kas, aset non tunai, kewajiban modal Weston, Carey, dan Albert. Kita masukin kolom-kolomnya. Di kiri pertama keterangan, terus kas, aset non tunai. Terus yang di kreditnya kewajiban, modal, Weston, Carey, dan Albert 50, 30, dan 20 ya, seperti di contoh. Nah, kita lihat saldo sebelum realisasi, masukin semuanya ya. Saldonya 8.250 di halaman 103, terus aset non tunainya 48 juta. Terus di kewajibannya 6.750 ya. Berikutnya sesuai dengan kolom-kolomnya kita masukin aja ya. Lalu pembagian setelah itu kan saldo sebelum realisasi. Nah, setelah itu penjualan aset dan pembagian laba. Dijualnya berapa? 54 juta. Jadi di kas kita masukin duit, kita masukkan 54 juta. Jadi plus 54 juta. Nah, aset non tunai kalau dijual jadi 0 dong ya. Kalau udah jadi 0, berarti di sini untuk menjadi 0 aset non tunainya harus dikurang berapa? Ya, nilainya kan 48, berarti harus minus 48 supaya jadi 0. Nah, kasnya 54 bertambah. Berarti di kiri 54 dikurang 48 ada plus dong. Ya, plus sebesar selisihnya berapa? 54 dikurang 48 6. Nah, 6. Kalau di bagian kirinya ada lebih 6 juta, berarti kita harus salurkan pada para rekan Weston, Carey, dan Albert. 6 juta itu sesuai dengan rasio pembagian modalnya ya. Jadi 6 juta kali 50% untuk Weston sama dengan 3 juta. 6 juta kali 30% buat Carey sama dengan 1.800.000. 6 juta kali 20% buat Albert sama dengan 1.200.000 ya. Udah tinggal tambahin terus totalin ya. 8 kas 8.250 tambah 54 juta sama dengan 62.250. Aset non tunainya sudah dijual jadi 0. Terus kewajibannya 6.750. Weston jadi 19.500, Carey jadi 18.300, Albert jadi 17.700. Nah, di sini pembayaran kewajiban di
kasnya. Setelah itu ya kita lihat nih tadi step-step yang di halaman 103. Kan pertama menjual aset, terus kedua membagikan laba dan atau rugi yang diperoleh dari realisasi kepada para rekan ya, berdasarkan rasio pembagian laba. Sudah ya. Nah, yang ketiga membayar klaim kepada kreditor menggunakan kas yang diperoleh dari realisasi. Jadi membayar hutang. Nah, bayar hutang. Hutangnya ada berapa? Ada 6.750. Nah, kalau dibayar berarti harus, kalau udah dibayar kan 0. Jadi berarti harus dikurangi 6.750. Nah, di kanan tuh di kewajiban. Berarti kita bayar, berarti kita berkurang dong uang kita sebanyak 6.750 di kas ya. Jadi kasnya menjadi 55.500. Nah, terus aset non tunainya 0, kewajibannya 0, Western jadi tetap 19.500, carry 18.300, Albert 17.700 ya. Nah, step yang keempat, lihat di halaman 103, membagikan sisa kas kepada para rekan berdasarkan saldo dalam akun modal mereka ya. Sisanya kan 55. Nah, berarti dibagi ya. Western 19.500 kan, jadi dikurang 19.500 dikembalikan ya, kita bayarkan uang kasnya. Nah, uang kita bayarkan modalnya jadi 0, terus carry 18.300 berkurang 18.300, Albert 17.700 jadi 0. Nah, di bagian kas juga berkurang 55.500 ya, jadi semuanya 0, selesai ya. Jurnalnya ya, yang pertama penjualan aset itu di debitnya kas kita dapat duit 54 juta, aset non tunainya 48, laba atas realisasinya 6 juta ya. Terus pembagian labanya, laba atas realisasi di debit, masukin debit karena sudah dibagikan ya. Di kanannya modal Western, Carry, dan Albert dibagikan kepada para rekan kan. Jadi modal masing-masing si Western, Carry, dan Albert bertambah. Yang modal saldo normalnya itu di kredit. Jadi kalau bertambah taruh di kredit gitu ya. Terus ketiga, pembayaran kewajiban. Kewajiban kan hutangnya tadinya di kredit ya, saldo normalnya. Kalau sudah dibayar, kewajibannya taruh di debit, kreditnya kas ya. Jadi 6.750. Terus pembagian kas kepada para rekan karena modalnya sudah dikembalikan, jadi modalnya kita taruh di debit, modal Western, Carry, dan Albert. Di kreditnya karena perusahaan membayar kembalikan uang modal mereka, menjadi kasnya di kredit sebesar 55.500.000 ya. Sampai situ jelas ya.